Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups. Kartu pertama ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke. Nah, sebagai energi pembuka, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Ya. Penaklukan kamu di dalam sebuah masalah dan pencapaian kamu di dalam sebuah tujuan. Bakal ada sebuah potensi kemenangan sih sebenarnya, teman-teman. Ya. Nah, jadi berbicara masalah potensi kemenangan, tentu ini adalah sebuah hasil dari kerja keras kamu. Ya kan? Mengenai tentang sebuah pencapaian dan menaklukkan, ya sama halnya. Jadi mungkin secara garis besar bakal ada hal baik. Ya karena hal-hal baik apa saja nanti yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kamu untuk pekan ini, teman-teman. Oke. Pada kartu yang kedua aku punya Eight of Pentacles, 8 koin. 8 koin ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kesabaran kamu, bagaimana ketekunan kamu. Ya. Ketika mungkin dihadapkan dengan apa? Masalah-masalah kehidupan. Ketika dihadapkan dengan apa? Mungkin tujuan yang ingin kamu capai. Jadi semuanya bakal berbuah manis. Ya untuk masalah rezeki, mungkin pada hasilnya adalah ya hasil akhirnya adalah sebuah peningkatan. Rezeki kamu akan meningkat, meroket bahkan mungkin ya teman-teman. Nah untuk masalah rezeki ini biasanya memang ada kaitannya tentang usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu. Untuk masalah hal-hal yang lain yang nggak menutup kemungkinan banyak ya tergantunglah dari apa yang memang selama ini ataupun hingga saat ini masih kamu perjuangkan teman-teman untuk mendapatkannya ya, maka kamu akan mendapatkannya. Kenapa aku punya Ace of Wands? Jadi memang dari kartu ketiga ini kamu akan mendapatkan, kamu akan memperoleh apa yang mungkin selama ini kamu harapkan teman-teman ya. Jadi dari kartu pertama, kedua hingga kartu ketiga ya semuanya menunjukkan tentang hal-hal baik. Ya kan ada perjuangannya juga di sini. Ya kalau pengorbanan ya enggak diragukan lagi deh, gitu ya kan kamu selama ini sudah banyak berkorban banget. Ya. Nah, kemudian aku punya The Devil. Ternyata ini menjadi masalah-masalah yang serius yang selama ini sedang terjadi, teman-teman. Dan mungkin juga ini ada kaitannya tentang kegagalan-kegagalan yang sering kamu tuai, kamu rasakan. Apa? The Devil ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya magic, guna-guna, ataupun mungkin dari orang-orang yang selama ini selalu berupaya berusaha untuk berbuat jolim terhadap kehidupan kamu. Ya kan?
Entah itu menutup jalan kerezekian kamu, entah itu membuat kamu sakit, ya kan? Itu belum lagi mungkin kalau untuk masalah kehidupan asmara ya bisa saja ini menjadi energi si pihak ketiga ya kan yang berusaha untuk memisahkan kamu dengan pasangan kamu. Nah, jadi inilah kita kembali lagi terhadap energi ini, penaklukan. Jadi kamu akan berhasil menaklukkan ini dengan apa? Kesabaran kamu, perjuangan, dan pengorbanan kamu yang gak bakal sia-sia, teman-teman. Jadi kali ini nggak ada lagi yang orang yang bisa menghentikan. Ya, kamu bakal hidup lebih baik, akan lebih bahagia, gitu loh. Ya, meskipun mereka melakukan segala cara, teman-teman, karena mungkin ya sudah ketentuan dari Tuhan. Ya, ada indikasi seperti itu. Yang paling terpenting adalah ketika dihadapkan dengan berbagai masalah, teman-teman, kamu harus tetap semangat. Ya kan? Aku yakin kok kamu bisa melewati hal-hal yang mungkin sangat tersulit sekalipun loh. Ya, buktinya kamu masih bisa bertahan hingga saat ini. Ini kan cukup menunjukkan bahwasanya kamu orang yang sangat kuat. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan, finansial ekonomi ataupun rezeki dari teman-teman Libra untuk pekan ini. Gimana kondisi keuangan dan rezekinya? Teman-teman, aku punya kartu pedang. Kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan ekonomi, keuangan dari teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya kan energi cukup positif sih sebenarnya teman-teman. Kartu ini menggambarkan tentang perjuangan kamu, no. Ya, kerja keras kamu tuh. Jadi dari kerja keras ini juga akan menunjukkan hasil yang juga cukup positif mengenai tentang kondisi keuangan kamu. Kenapa? Aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir ya. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan. Kartu ini menggambarkan tentang sebuah keberuntungan. Kartu ini menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi rezeki, teman-teman. Ya. Jadi nggak sia-sia kan kerja keras di sini. Oke, perjuangan kamu di sini. Ikhtiar dan mungkin juga doa-doa kamu di sini, teman-teman. Ya, jadi ketika kita berbicara masalah keberkahan, ya indikasi bahwasanya Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu ya cukup nyata sih sebenarnya. Ya kan? Nah, kemudian aku punya ini. Ada Six of Wands. 6 tongkat hadir muncul sebagai energi penutup ya, berbicara masalah keuangan, teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini cukup dan sangat terlihat kok tentang bagaimana perjuangan kamu yang gak bakal sia-sia. Ada kemajuan di situ. Ada peningkatan di situ, teman-teman. Ya, namun memang sesuatu hal yang harus kamu waspadai adalah ketika kamu dikelilingi oleh begitu banyak memang orang-orang yang toksik, ya kan? Yang selalu iri banget lihat kamu tuh bahagia, ya. Tetapi mereka senang banget melihat kamu tuh menderita, teman-teman. Ya, itulah penyakit, ya kan? Dari mereka, orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman. Ya, kamu sukses sedikit saja mereka itu nggak senang, apalagi kamu bakal kaya, ya bakal kepanasan deh. Ya, itu yang aku lihat. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini, oke, sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir, ada The Empress, dan aku punya The Lovers. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Libra. Oke. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, ya aku melihat bahwasannya energi ini sangat istimewa. Ya kan? Hubungan kamu sangat harmonis dan kemudian dibanjiri dengan berbagai keberuntungan ya. Kedewasaan, kemakmuran, kesejahteraan, kelimpahan materi, rezeki. Seakan-akan memang saat ini semesta lagi berpihak kepada diri kamu banget, teman-teman. Kehidupan rumah tangga kamu banget. Ya, jadi yang paling terpenting adalah ketika semuanya berjalan dengan baik, ya harus selalu mensyukuri sih ya, teman-teman. Oke, semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya.
Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya demon, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Kemudian aku punya Nine of Cups, mungkin takut kehilangan kali ya, teman-teman ketika sudah menemukan sosok orang yang tepat, ya kan, yang terbaik gitu ya. Jadi ada ketakutan di situ. Nah, ketakutan ini biasanya pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi teman-teman ya. Salah satunya itu tadi, karena sudah menemukan sosok orang yang tepat, jadi takut kehilangan, ya kan. Jadi harapannya ya ingin agar dia itu ya bisa menjadi pasangan terakhir di dalam kehidupan kamu ya. Mungkin seperti itu sih. Apalagi ketika memang hubungan kamu sudah cukup lama. Nah, jadi memang di sini ada pesan semesta, teman-teman, ya kan. Harus lebih berkomitmen sebenarnya. Komitmen itu harus benar-benar dijaga karena akan begitu banyak godaan di sini. Ya, sama-sama deh menjaga sebuah komitmen. Godaan pasti bakal banyak. Godaan ini bisa saja akan datang ketika hubungan kamu nanti bakal apa ya, teman-teman? Mungkin sudah ada perencanaan-perencanaan untuk masa depan ya. Nah, di situ nanti godaan akan datang. Ya, orang-orang yang berupaya berusaha untuk mengganggu, mengusik, ya kan, mencoba untuk mendekati kah dan lain sebagainya, ya kan. Karena memang tidak dapat dipungkiri pula, ya kalau dikatakan di dalam hubungan kamu ini banyak yang nggak senang, ya itu cukup terlihat kok. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Knight of Wands, Kesatria Tongkat, kemudian aku punya Fake of Wands, kartu tongkat, dan aku punya Queen of Swords. Nah, oke. Jadi melihat tentang bagaimana sih, ya kan, tentang jodoh asmara teman-teman Libra yang jomblo dan single, apakah ada peluang potensi kamu akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman? Sepertinya iya. Ya, kenapa? Ini dulu deh. Ini katanya menggambarkan tentang sebuah perubahan yang cukup nyata. Ya. Nah, perubahan di sini bisa jadi ketika kamu dalam posisi saat ini lagi single, ya ada indikasi kamu akan segera bertemu dengan sosok energi yang sangat berkomitmen. Oke. Dan kemudian ini terlihat tentang bagaimana sih ya kalau dikatakan berharap, ya tentu semua berharap lah ya kan. Siapa sih yang nggak ingin mungkin segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupnya, apalagi mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan pasangan yang mapan, yang perfect, ya kan teman-teman, ya kan. Jadi cantik luar dalam, gitu loh, ya tampan luar dalam, ya agar apa ya, ya mungkin lebih nyaman, gitu aja sih. Jadi memang perubahan-perubahan di sini bisa jadi meliputi segala hal, ya tidak hanya menyangkut tentang kehidupan asmara, teman-teman. Bisa jadi juga ini menyangkut tentang kehidupan sosial kamu yang bakal meningkat, ya bakal lebih baik, ataupun mungkin dari diri kamu sendiri, teman-teman, ketika kemarin lagi terpuruk, ya kan, kecewa, sakit hati, karena mungkin terhianati, maka kali ini, ya, kali ini semuanya bakal lebih baik, gitu ya. Oke. Next point, terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, aku punya The Chariot, aku punya Ten of Pentacles, dan aku punya Nine of Swords, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, aku rasa ini sesuatu hal yang harus kamu waspadai banget ya. Energi dia. Mungkin ia terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu, teman-teman, sepertinya aku merasakan ada sebuah indikasi ya. Dia ini sudah berpasangan, ya kan? Nah, ketika kamu sedang dekat dengan seseorang yang sudah berpasangan, maka ujung-ujungnya apa, teman-teman? Ya pastinya ujung-ujungnya bisa saja dia hanya ingin manfaatin kamu doang. Ya, jadi kudu hati-hati. Dan kemudian atau mungkin hal yang lain adalah ketika menjalin sebuah hubungan dia ini nggak berkomitmen, teman-teman. Jadi nanti kamu bakal kembali kecewa di sini, iya kan? Jadi menilai seseorang itu bukan hanya dari penampilan, menilai seseorang itu bukan hanya sekedar
oh ternyata dia baik. Ya kan, baru kenal kamu sudah menilai dia baik. Ya, semua orang sih kalau baru kenal pasti terlihat baik, teman-teman. Ya kan? Pasti memiliki sisi buruk dan sisi negatif gitu, ya. Nah, oke, mungkin itu seperti itu biasa. Tetapi bagaimana ketika memang tujuannya adalah nggak benar kepada kamu, ya kan? Tujuannya hanya sekedar bermain-main. Tentu itu nanti sebuah kerugian besar ya, yang bakal kamu alami nantinya gitu ya. Oke, next 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Libra. Oke, ada tanggal 13, 30, 23, 25, 12, tanggal 4, 20, oke, tanggal 3, 31, tanggal 7, tanggal 1, dan tanggal 28. Oke, demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.